Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo MNCR semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Kembali lagi di program baru MN Sekuritas, yaitu Speak Syariah. Jadi nanti kita akan ngobrolin gitu tentang pasar modal syariah, yaitu kita akan ngobrolin tentang bagaimana memilih saham syariah yang tepat gitu ya. Jadi karena masih banyak yang bingung gitu ya, kira-kira kalau saya udah tahu sahamnya apakah tepat atau enggak, atau bagaimana strategi memilihnya. Nah, nanti bersama saya Haris, nanti saya juga ditemani oleh narasumber yang akan menjelaskan, akan membantu teman-teman untuk lebih paham bagaimana memilih saham yang tepat. Sudah datang dan juga sudah hadir dengan kita ada Mbak Rosidah. Ya, halo Mbak Rosidah. Ayo. Dan juga ada Mas Didit. Ya. Halo Mas Didit. Halo, sehat ya Mbak? Mas ya? Sehat. Mbak Rosidah gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih nih udah join, udah datang jauh-jauh. Oh, Jauh nggak nih Mbak? nggak jauh. Nggak jauh. Oh ya, FYI teman-teman ya, kita karena spesial, kita ini apa ya, menghadirkan acara ini di Bursa Efek Indonesia. Jadi teman-teman yang mungkin yang belum pernah ke Bursa Efek, nanti bisa main-main. Kemudian ada Mas Didit. Halo Mas Didit, apa kabar? Baik. Terima kasih nih Mas sudah join di sini. Siap, sama. Sehat Mas ya? Sehat. Kayaknya kita walaupun satu lantai nggak pernah ketemu nih Mas. Beda ruangannya. Beda ruang. Agak jauh. Saya ruangan di pojok. Kayaknya kita perlu jadwal makan siang bareng nih. Boleh. Ditraktir kan? Siap. Oke teman-teman, nanti kita akan ngobrol ya tentang bagaimana milih saham yang tepat. Tapi mungkin saya akan mulai ke Mbak Rosidah dulu ya. Mungkin saya panggil Mbak Rosidah atau gimana? Boleh Mbak. Oke. Kan tadi kita akan ngomong tentang bagaimana memilih saham syariah yang tepat untuk investor gitu ya. Betul. Tapi mungkin saya sendiri kadang juga bingung, atau teman-teman mungkin yang belum tahu juga bingung juga. Ya. Apa sih yang disebut dengan saham syariah itu? Oke, apa sih saham syariah itu? Gitu betul. ya. Sebenarnya saham syariah itu adalah saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oke. Gitu. Ada dua kategori sebenarnya ya. Ada emiten syariah sama ada saham yang lolos seleksi saham syariah. I see. Gitu. Kalau emiten syariah itu perusahaan yang memang di anggaran dasarnya menyatakan dia akan berusaha sesuai dengan syariah. Oke. Misalnya contoh ya, ada Bank Syariah Indonesia, Oke. ada Bank BTPN Syariah, Baik. gitu ya, ada hotel syariah gitu misalnya. Nanti misalnya dia mengeluarkan saham, nanti sahamnya pasti saham syariah. Oke. Lalu yang kedua ada saham yang lolos seleksi kriteria syariah, Oke. yaitu kriterianya yang pertama usahanya nggak bertentangan dengan syariah, contoh ya bukan produksi barang haram gitu, bukan usahanya usaha ribawi. Oke. Nah setelah itu juga yang kedua ada dia tidak boleh punya utang berbasis bunga lebih dari 45% total asetnya. Oke. Gitu. Terus yang ketiga dia kalau punya pendapatan non halal itu nggak boleh lebih dari 10% total Oke. pendapatannya. Nah kalau lolos kriteria ini sahamnya udah masuk ke saham syariah. Oke, Gitu. Oke, tapi tadi unik ya, ada seleksi atau Betul. screening. Tapi siapa sih Mbak yang apakah mungkin semua orang punya kapasitas untuk itu atau ada Oke. badan tertentu yang menseleksi? Oke, di Indonesia yang punya kapasitas untuk menyeleksi itu adalah Otoritas Jasa Keuangan atau Oke. OJK. Jadi memang OJK setiap 6 bulan sekali itu mereview mana sih yang masih lolos kriteria gitu ya. Nanti di bulan Mei dan juga di bulan November biasanya Oke, reviewnya. 2 kali berarti Betul, Mbak ya? betul. Berarti udah kayak ujian semesteran gitu ya? Betul. Ada tes 2 kali yang memang kalau... Tapi tadi menarik ya, ada mungkin dari segi usahanya. Betul. Kemudian dari rasio keuangannya. Contoh nih Mbak, ada saham ABCD lah kita sebut ya. Betul. Dia barang yang diperdagangkan atau jasanya tidak bertentangan. Misal dia jualan rumah atau jualan Indomie atau mie rebus atau apapun ya. Ya. Tapi lolos tuh kan Mbak ya. Tapi Betul. misalnya utangnya lebih dari 40% tadi ya. Betul. Misal dia punya utang yang berbasis bunga Betul. 47%. Kira-kira lolos nggak Mbak? Pasti nggak lolos, Pasti karena nggak lolos. maksimalnya kan 45% ya. Oke. Jadi walaupun usahanya sudah sesuai, tapi kalau utangnya nggak masuk kriteria, pasti nggak lolos saham syariah. Berarti strict banget Mbak ya? Betul sekali. Oke, berarti nggak semua saham dengan... Mungkin kita tahu sekarang ada 800 lebih Mbak ya. Itu Betul. bisa ada seleksi dulu baru dia dikatakan saham syariah. Betul, Kemudian tadi kan ada 2, ada emiten sama saham yang lolos seleksi. betul, Kalau tadi kita lihat yang seleksi bisa dia mungkin akan tidak jadi syariah. betul. Bisa jadi. Kemudian yang emiten syariah, apakah ada momen atau mungkin kriteria tertentu yang membuat emiten syariah berubah jadi non syariah? Bisa nggak itu? Nah, itu yang balik lagi tadi kan adalah anggaran dasarnya. Nah, Oke. kalau ternyata anggaran dasarnya berubah, nah bisa jadi dia berubah gitu ya. Ternyata kemarin ada perubahan, ada ART nih gitu ya Oke. di perusahaannya, bisa jadi itu berubah gitu. Oke, berarti selama dia ya udah memang ada RT tetap sesuai dengan Betul. apa yang dibuat di awal, Betul. akan selalu syariah aja. Betul. Oke.
Saya lompat dikit ya ke Mas Didit. Ya. Tadi kita sudah tahu sedikit tentang bagaimana saham syariah itu yang apa, kriteria seperti apa, siapa yang menyeleksi. Oke, kalau saya nggak tahu tentang baru masuk, saya sudah tahu bahwa saham ini punya risiko ini, punya keuntungan ini. Tapi saya belum tahu nih kira-kira bagaimana sih saham yang oke. Apa sih yang perlu saya pertama siapkan dan oke deh, gue kayak gue kenal saham ini. Tapi kah cuman dengan kenal doang langsung bisa beli apa enggak? Oke, jadi gini, mungkin sebelum masuk lebih jauh ke situ ya, untuk pemilihannya mungkin kalau di bursa itu kan ada indeks-indeks syariah ya. Betul. Ada JII, JII 70, ISI, seperti itu ya, ada BUMN MES ya. Betul. Dan sebagainya, ada syariah growth. Nah, sebelum masuk ke penjelasan analisa yang lebih dalam, jadi mungkin kita bisa membuat untuk suatu universe terlebih dahulu. Jadi gini, dari sekian banyak indeks yang disediakan, yang dipilihkan oleh Bursa Efek dan OJK, nah kita harus melihat lagi, mana sih kira-kira saham-saham yang kita akan pilih, seperti itu. Jadi, misal kita ambil contoh JII lah. JII kan ada 30 saham ya? Betul. Ada 30 emiten. Dari 30 emiten kan nggak mungkin kita beli 30-30-nya semuanya. Nah, di situ kita bisa memilih. Jadi kita membuat sebuah universe di mana dari 30 misalkan kita pilih 3-5 saham saja. Seperti itu. Jadi 3-5 saham ini kita diversifikasi dari bidang usahanya. Misal di JII itu ada tambang, sektor tambang, kemudian tambang batu bara, atau mungkin nanti dari sektor consumer seperti apa gitu. Jadi kita pilih, sektor A, B, C, D seperti itu ya. Jadi mungkin kita sampai E ada 5 saham untuk portfolio kita. Jadi kita membuat sebuah portfolio manajemen seperti itu. Jadi setelah kita membuat universe, membuat portfolio manajemen, barulah nanti kita masuk ke analisa. Nah, untuk memilih saham-saham syariah yang oke atau enggak, pertama biasanya kita pakai fundamental terlebih dahulu, seperti itu. Jadi dari fundamentalnya kita saring, sudah tentu itu sudah disaring duluan ya, sudah difilter duluan. Kita lihat nih, pertama yang harus kita pilih adalah perusahaan atau emiten yang paling tidak itu mencatatkan pertumbuhan. Pertumbuhan laba bersihnya seperti apa? Apakah setiap tahun bertumbuh atau setiap tahun cenderung fluktuatif? Nah, itu turun, Mas ya. Harus kita pilih nih. Pertumbuhan laba bersihnya bagus, kemudian kinerja perusahaannya oke. Sudah tentu tadi rasio hutang terhadap ekuitasnya juga lebih kecil ya. Kan biasanya kalau yang biasanya tuh saham biasa itu kurang dari 1 ya, 100% gitu ya. Tapi kan ini lebih diperketat lagi menjadi 45%. Jadi kita bisa memilih rasio hutang yang lebih kecil lagi. Terus kemudian rasio atau arus kasnya ini positif. Jadi kita lihat arus kasnya positif. Kemudian yang paling penting biasanya kalau teman-teman investor nih di luaran sana biasa melihat dividend player. Jadi emiten-emiten yang suka membagikan dividen setiap tahunnya. Jadi paling enggak selain dari capital gain yang kita dapatkan untuk bertransaksi atau trading gitu ya, kita juga mendapatkan paling enggak tuh ada dividen. Seperti itu. Jadi setiap tahunnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir mungkin kita bisa lihat dari PER atau PBV-nya, dari rasio keuangan lainnya, nilai bukunya seperti apa, atau rasio laba bersihnya seperti apa. Biasanya kalau kita lihat PER standarnya seperti apa sih yang bagus, kita lihat PER-nya biasanya yang kalau yang single digit itu cenderung lebih bagus ketimbang yang 2 digit seperti itu ya. Nah, bagaimana membandingkannya? Misalkan kita ambil saham-saham di sektor pertambangan batubara. Kita ambil misalnya saham A seperti itu ya. Kita bandingkan nih PER-nya di saham A ini, di sektor batubara ini, kita bandingkan apakah PER-nya dia lebih murah ketimbang teman-temannya. Nah, kalau sudah kita lihat PER-nya lebih murah, ya bisalah kita pilih. Kemudian nilai bukunya gimana? PBV-nya gimana? Kita lihat apakah PBV-nya masih 1-2 kali seperti itu ya. Jadi kita lihat dari PER, PBV, rasio keuangannya bagaimana, terus arus kasnya positif apa enggak, dividennya ada atau enggak. Nah, itu bisa menjadi pilihan bagi teman-teman investor di luar sana. Begitu, Mas. Tapi ini tadi ada berapa ya, Mas ya, terminologi yang mungkin teman-teman yang baru masuk kayaknya apa sih PER, apa sih PBV? Mungkin tadi bisa jelasin dulu Mas sedikit tentang dia mungkin lihat entah di motion trade atau di aplikasi lain, apa di laporan keuangan, di rasio keuangan. Ketika
oke tadi disebutkan aja, ada PER sama PBV. Apa sih Mas kedua rasio ini? Oke, kalau PER dan PBV itu kan price earning ratio dan PBV itu kan price to book value. Oke. Nah, kedua rasio ini nih biasanya kita bisa untuk membandingkan emiten di sektor tersebut ya, emiten satu dengan lainnya. Nah, kita melihat apakah emiten ini mahal valuasinya atau murah valuasinya. Oke. Seperti itu. Jadi ketika kita mau beli sebuah perusahaan lah, seperti itu kan, kita transaksi saham ini kan sama dengan bisnis ya. Betul. Kita membeli perusahaan. Ini perusahaannya mahal atau enggak? Murah atau enggak? Jadi jangan sampai ketika kita mau beli gitu kan, nilai PER atau PBV-nya ini sudah mahal, sudah naik seperti itu. Nah, nanti ditakutkan ya apabila nilai bukunya sudah mahal, harganya nggak kemana-mana. Oke. Nah, yang kita cari kan adalah pertumbuhan. Betul. Seperti itu kan. Nah, jadi PER PBV ini menunjukkan adanya valuasi apakah murah atau lebih mahal seperti dari emitennya. Oke. Gitu. Jadi harga pasar seperti apa gitu Mas ya? Ya, betul. Oke. Oke, tadi kita sudah mungkin saya dapat idea lah ya bagaimana memilih saham kemudian dari valuasinya. Tapi ini juga Mbak Rosidah ya. Sering gitu entah ketika webinar atau mungkin teman saya aja pribadi banyak yang nanya. Dan mungkin fenomena juga banyak di masyarakat. Sekarang banyak influencer atau banyak mungkin informasi tentang saham itu banyak lah di mana aja. Betul. Banyak yang nanya ke saya, Mas, saya dapat informasi dari teman saya saham ini bagus. Ya. Mungkin sebagai investor syariah gitu Mbak. Ketika langsung beli, dapat informasi dari teman saya yang katanya bagus, itu gimana menurut Mbak Rosidah? Oke, sebenarnya sebagai investor syariah gitu ya, modal awalnya itu sebenarnya harus analisa fundamental dulu. Tadi belajar mempelajari PER-nya, PBV-nya itu salah satu kita belajar fundamental gitu. Betul. Kan kita tahu kalau misalnya disuruh beli ABCD sama BCD ini besok naik gitu. Waduh, gitu kan seringnya seperti itu gitu ya. Nah, kita sebagai investor syariah harusnya mendalami dulu informasi itu, kita mencari ulang, mengkonfirmasi ulang apakah benar gitu ya. Kira-kira kalau dia bilang akan naik, kira-kira penyebabnya apa ya naiknya gitu misalnya. Ada informasi apa nih yang dia tahu dan saya nggak tahu gitu misalnya ya. Oh, ternyata ada memang akan besok tuh ada laporan keuangan gitu misalnya dia. Atau misalnya ternyata tadi malam itu ada informasi dia dapat tender gitu misalnya, mungkin jadi besok harganya naik dan sebagainya. Jadi kita konfirmasi dulu nih, kenapa ada informasi naik itu, ada apa sih informasi di belakangnya gitu. Saya kira sebagai investor syariah harus mencari tahu hal itu dulu nih, konfirmasi, baru setelah itu kita beli gitu misalnya. Berarti cuma sekedar info aja. Misal dapat info so beli itu nggak boleh Mbak ya? Harusnya sih nggak boleh. Gitu. Berarti nggak boleh spekulasi dan memang harus tahu. Ini ada informasi bahwa akan naik. Cari tahu gitu ya. Betul. Entah laporan keuangan ataupun itu gitu ya, jangan langsung dibeli. Betul. Oke, tadi Mbak Rosidah sempat menyebutkan kita sama aja beli bisnis gitu ya, artinya kita menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut. Betul sekali. Saya pindah dikit dulu ke Mas Didit lagi. Ya. Bagaimana kita sebagai, kita kan mau jadi calon pemilik usaha tersebut, walaupun mungkin kecil gitu Mas, tapi kan menjadi pemilik tetap gitu ya. Bagaimana kita menilai, nih gue mau beli perusahaan ini, tapi gue nggak tahu perusahaan ini dari segi bisnis bagus apa enggak, dia menghasilkan laba atau enggak, kita tahu dari mana nih Mas? Kita bisa lihat sebenarnya yang pertama termudahnya ya, kita baca prospektus. Baca prospektus, yang kedua baca laporan keuangannya. Betul. Di prospektus dan laporan keuangan itu dijabarkan semuanya, baik dari siapa manajemennya, bagaimana bisnisnya, strategi ke depannya seperti apa. Betul. Nanti akan bagaimana ke depannya, maksudnya strateginya tuh apakah akan ekspansi bisnis atau akan ada corporate action lain, nanti di RUPS pun ataupun di laporan keuangan mungkin itu nanti bisa tercantum di sana seperti itu. Jadi paling nggak nanti teman-teman di luaran sana bisa mengetahui info-info tersebut dari situ. Jadi mungkin nanti bisa buka di webnya IDX gitu ya. Di situ kan ada untuk profil perusahaan terbuka gitu ya. Nah, profil perusahaan terbuka itu nanti teman-teman bisa lihat, ini ternyata saham A ini bergerak di bidang ini. Kemudian manajemennya ini, bagaimana sih track record-nya? Misal kita baru masuk sekarang nih, perusahaan tersebut sudah listing, sudah cukup lama gitu ya. Kita bisa track record, kita lihat rekam jejaknya, paling nggak 3-5 tahun ke belakang. Kita lihat apakah kinerjanya baik, dipengaruhi oleh apa, dan apakah dividennya juga setiap tahun juga ada. Seperti itu. Terus ke depannya kita lihat, sekarang perusahaan ini ingin ekspansi. Atau ada strategi bisnis apa ke depannya. Misal, ekspansi pabriknya, atau nanti memperluas jangkauan untuk ke konsumernya,
terus ada red issue, misalnya red issue untuk adanya strategic investor yang akan masuk, apakah ada tender offer, ataukah ada stock split, seperti itu. Jadi beberapa hal ini bisa kita dapatkan semuanya baik di prospektus, laporan keuangan, dan itu juga bisa semua diperoleh di websitenya IDX itu juga ada, atau bisa baca di profil perusahaannya yang ada di Motion Trade kan, ada di menunya gitu ya. Jadi kita bisa semua dapat di situ. Gitu. Oke, berarti tadi salah sumbernya di laporan keuangan juga Mas ya. Berarti tadi yang saya tangkap nggak cuman dia punya revenue yang tapi selain speak tapi juga ada konsistensi. Betul. Oke, tadi ada 3 sampai 5 tahun untuk melihat. Oke, tadi kan sempat Mas Didit nyebut ada indeks saham syariah. Mbak Rosida, kira-kira apa aja sih? Sekarang kan mungkin yang orang tahu mungkin hanya ISSI. Betul. Ada yang lain nggak sih Mbak indeksnya? Oke, jadi indeks saham syariah itu sekarang ada 5, Mas Aris ya. Pertama ada indeks saham syariah Indonesia, ISSI, itu seluruh saham syariah yang ada di Indonesia. Sekarang ada sekitar 570-an yang ada di konstituen. Lalu yang kedua ada Jakarta Islamic Index, itu adalah 30 saham syariah yang paling liquid. Jadi diurut kapitalisasinya paling besar, lalu yang paling liquid ada 30. Lalu ada Jakarta Islamic Index 70, JI 70. Ya, ini dari 150 kapitalisasi yang paling besar diambil 70 yang paling liquid. Gitu, yang paling sering diperdagangkan gitu kan. Terus yang keempat ada IDX MES BUMN, yaitu saham-saham syariah yang milik BUMN ataupun anak usaha BUMN gitu ya. Terus yang kelima yang terbaru adalah indeks syariah growth, yaitu adalah saham syariah yang pertumbuhannya bagus gitu. Oke, berarti sudah dipilihin Mbak ya, berdasarkan kriteria tadi. Ya. Oke, caranya jadi teman-teman mungkin yang masih bingung mana aja saham gitu ya syariah. Ya mungkin yang sudah tahu cuma ISSI aja, nanti bisa cek ada 5 tadi yang disebutkan. Ini cek aja kira-kira dari saham-saham tadi mana teman-teman yang kira gue paham bisnisnya. Kalau paham baru nanti teman-teman bisa pilih. Saya lanjut lagi Mas Didit. Tadi kan disebutkan analis fundamental. Kira-kira ketika mau milih saham atau mau transaksi, entah dia nanti mau transaksi jangka pendek, jangka panjang, ada nggak sih cara lain atau cara analisis lain yang gue makin paham dengan pergerakan harga atau apapun itu tentang saham tersebut? Ada nggak Mas? Kalau kita udah mengetahui nih, kalau istilahnya fundamental kan kita harus mengetahui jeroannya perusahaan. Ya? Betul. Kalau kita udah tahu perusahaannya gimana dan apa, nah kalau kita mau masuk, nah kita bisa menggunakan untuk yang namanya analisa teknikal. Karena di analisa teknikal ini kita akan berbicara mengenai timing. Kapan kita harus masuk, kapan kita harus keluar, seperti itu ya. Jadi menggunakan filtering fundamental dan masuknya menggunakan teknikal. Jadi kita lihat nih, secara historis, kalau teknikal kan kita bicara tentang chart ya, pergerakan harga saham. Nanti kita juga bisa lihat, secara historis nih pergerakannya gimana sih ke belakang, di belakangnya gitu ya. Misalnya kita cek lah 1-2 tahun terakhir lah, seperti itu ya. Jadi 1-2 tahun terakhir, pergerakan harga sahamnya nih masih uptrend gitu ya, masih naik gitu. Kemudian kita lihat nanti, kita proyeksikan ke depannya akan seperti apa. Nanti kita bisa bicara menggunakan analisa teknikal. Jadi kita lihat indikator-indikator yang ada di analisa teknikal itu apakah mendukung untuk adanya lanjutan penguatan, ataukah kita bisa untuk melakukan pembelian di bawah atau buy on weakness, biasanya seperti itu ya. Nah, dari analisa teknikal ini nanti mungkin teman-teman investor di luar sana itu bisa melihat, timing yang bagus ini nanti di harga sekian saya baru membeli, seperti itu ya. Atau nanti saya bisa keluar di harga sekian. Jadi kedua analisa tersebut bisa untuk berkesinambungan atau sinergi, seperti itu. Kalau ngomongin teknikal gitu kan, kita baca chart tadi. Ada nggak sih Mas beberapa, mungkin kan teman-teman yang belum paham apa aja yang perlu dilihat. Ada nggak sih rule of thumb-nya, kira-kira indikator apa atau bagian mana yang perlu dibaca dari saham tersebut? Untuk teknikal sebenarnya cukup sederhana. Saya nggak menggunakan indikator yang terlalu banyak, karena terlalu banyak indikator itu akan semakin pusing buat ngelihatnya. Biasanya yang dipilih adalah indikator yang lagging dan indikator yang paling nggak lebih cepat gitu ya, istilahnya lagging itu yang terbelakang lah. Jadi indikatornya mengikuti harga. Yang kedua ini indikatornya bisa bergerak berbarengan dengan harganya. Nah, jadi untuk indikator yang lagging kita bisa memilih untuk misalnya MA, moving average, atau bisa mungkin dari MACD, moving average convergent divergent gitu ya. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu, ini arah pergerakannya masih uptrend atau sedang downtrend atau sideways, seperti itu kan. Nah, kemudian dari leading indikatornya yang berbarengan dengan harga biasanya
kita bisa menggunakan RSI atau stokastik. Tinggal pilih salah satu karena gerakannya sama. Nah, jadi nanti dengan melihat beberapa indikator tersebut, kita bisa untuk memperkirakan atau paling tidak memprediksi pergerakan atau proyeksi ke depannya seperti apa, begitu Mas. Ada lagging dan leading. Leading, betul. Oke, jadi ada lagging dan leading Mas ya. Betul. Berarti teman-teman mungkin bisa nanti ya digabung antara dua indikator tadi. Oke, saya lanjut ke Mbak Roshidah nih. Tadi kan kita bahas ada produknya, cara analisisnya untuk mengetahui bagaimana sebuah saham ini cocok. Berarti kan bagus. Betul. Bisnisnya, kemudian masuknya juga dengan indikator teknikal tadi. Ya. Tapi bagaimana sih biar transaksi kita, kan kita mungkin pusing gitu ya, ini sahamnya syariah apa enggak? Dengan tadi kan mungkin kalau nggak salah saya lihat data-data 66% dari total yang ada di bursa itu saham syariah. Betul. Kan nggak tahu bagaimana biar transaksi kita tadi sesuai dengan syariah. Oke, gimana caranya transaksi saham sesuai dengan syariah? Betul. Jawabannya satu, yaitu pakai namanya Syariah Online Trading System. Oke. Atau SOTS. Betul. Gitu ya. Dan salah satunya MNC Sekuritas kan juga punya ya SOTS. Betul. Gitu ya. Dan kalau kita pakainya online trading yang syariah gitu ya, itu pilihan sahamnya hanya saham syariah. Oke. Gitu. Jadi kalau saya mau tiba-tiba hilaf gitu ya, mau beli bank konvensional gitu. Betul. Misalnya ya kan, itu udah tertolak gitu kan. Biasanya ada pop up-nya gitu kan. Sahamnya tidak syariah, jadi nggak bisa beli gitu. Terus juga kalau di akun reguler biasanya ada fasilitas margin trading atau biasanya limit trading gitu. Betul. Kan ya. Kita deposit kita sebenarnya 1 juta nih. Betul. Di RDN, tapi kita bisa transaksi 2 juta biasanya. Nah itu kalau di syariah nggak bisa. Jadi kalau di online trading yang syariah cash basis gitu. Jadi nggak bisa kita ngutang karena kalau kita ngutang harus ada bayar bunga. Betul. Ya, riba gitu. Jadi kalau di online trading yang syariah itu full cash basis. Kita punya uang segitu ya hanya bisa transaksi segitu aja gitu. Jika kalau misalnya ada saham yang tadi nggak sesuai syariah lagi, nah itu kalau pakai online trading syariah dipisahin gitu kan. Saham-saham yang nggak syariahnya dipisahin portofolionya, kita bisa jual nanti gitu misalnya ketika dia udah balik syariah lagi atau kita pengen udah break even dan sebagainya gitu. Oke. Jadi teman-teman tadi mungkin masih bingung bagaimana memilah dan memilih saham syariah. Nggak usah bingung-bingung karena kata Mbak Roshidah tadi ya, kita harus mungkin lebih mudah, lebih simpel pakai SOTS karena tadi di screening otomatis. Kemudian jika ada transaksi yang bertentangan dengan syariah otomatis akan ditolak. Bahkan nanti ada notifikasinya kalau dia motion trade ya. Yang syariah ada notifikasi baik itu transaksi yang bertentangan atau misalnya nggak sengaja atau sengaja beli saham yang non syariah maka otomatis ditolak. Betul Mbak ya? Betul sekali. Oh ya teman-teman, saya ingatkan juga nanti kita di akhir stock pick gitu ya. Nanti kan mungkin bisa dijadikan radar lah teman-teman nanti setelah ini mau milih apa, kemudian bingung mau milih yang mana nanti bisa dapat dari informasi Didit. Tapi sebelum itu nih Mbak Roshidah, kita kan ada kerjasama bareng nih gitu Mbak ya. Betul. Tentang ada challenge yaitu IDA Islamic Challenge. Ya. Bisa dijelasin nggak sih Mbak apa sih itu? Oke, IDA Islamic Challenge itu sebenarnya adalah program apresiasi untuk investor syariah yang memang aktif bertransaksi tapi dikasih apresiasinya bagi yang punya return on investment tertinggi. Gitu. Nah, tahun ini kita bekerja sama dengan 13 ABSOTS ya, salah satunya MNC Sekuritas juga. Betul. Nah, di mana ada 2 periode, yaitu yang kemarin sudah berjalan periode 1 dari April sampai dengan Juni. Betul. Dan sekarang lagi berjalan periode kedua yaitu Juli sampai dengan September gitu kan. Nah, tantangannya gimana sih? Ada syaratnya nggak? Nah, syaratnya itu sebenarnya mudah, yaitu selama 3 bulan itu periode kedua ini ya lagi berlangsung minimal 12 kali transaksi, baik itu jual ataupun beli, tapi minimal 1 kali jual ya gitu kan. Nanti dilihat, diurutin mana sih nasabah-nasabah syariah di MNC misalnya ya yang ROI-nya paling tinggi. Nah, gitu ada 3 pemenang gitu. Jadi juara 1 dapat 3 juta rupiah, juara 2 2,5 dan juara 3 itu 2 juta. Dan bahkan kalau nggak salah di MNC juga ada hadiah tambahan. Betul. Ya gitu. Jadi itu sih kurang lebih nanti di akhir periode kita juga akan ambil 1 best investor dari seluruh sekuritas ya, ada 13 tadi, mana sih yang terbaik? Wah, siapa tahu nanti ternyata nasabah MNC gitu ya gitu. Itu nanti dapat lagi tambahan 10 juta. Lumayan lah. Gitu. Jadi teman-teman tadi udah kita transaksi dikasih uang kalau menang. Jadi jangan sampai disia-siakan gitu Mbak ya. Oke nih, mungkin yang masih bingung, saya mau beli, saya mau ikut IDA Islamic Challenge, tapi masih bingung saham apa yang mau dibeli atau mentransaksikan. Mungkin Mas Didi bisa share nih, kira-kira saham apa aja yang mungkin bagi teman-teman bisa dijadikan watchlist.
Tapi sebelumnya saya buka contekan dulu ya. Boleh, silakan. Oke, mungkin untuk stock picknya beberapa ini saya sudah pilih gitu ya. Jadi saya memantau untuk di indeksnya JII gitu ya. Di indeks JII ini saya memilih untuk paling nggak ada 5 stock pick, 5 saham yang untuk di watchlist, bisa di watchlist. Di antaranya kelimanya adalah, yang pertama adalah S Hardware. Oke. ACES ya. ACES. Kemudian ada Indica Energy, Betul. Indi, karena kita lihat ya, batu bara lagi hot-hotnya gitu kan. Oke. Terus ada MDKA, Oke. Merdeka Cooper. Kemudian ada UNTR Oke. sebagai alat beratnya gitu ya. Dan yang terakhir ada Excel. Oke, Gitu, ada jadi- telekomunikasi Mas ya. Betul, Excel Axiata sebagai Oke. komunikasi. Jadi teman-teman nanti catat aja langsung, kemudian tapi jangan langsung dibeli. Analisis dulu, ketika konfirmasi sesuai dengan profil resiko, kemudian dengan target yang sudah ditentukan di awal, maka silahkan teman-teman menjadikan watchlist. Oke, nggak terasa nih sudah lumayan lama kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih Ya. sekali lagi Mbak Rosida sudah Sama-sama. sharing. Kemudian Mas Didit juga sudah sharing. Tadi ada Betul. topiknya juga. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dan juga bisa praktek langsung nanti ke depannya. Jangan lupa juga saya ingatkan download aplikasi Motion Trade karena sudah full online. Kemudian bisa transaksi dan berdonasi secara satu pintu aja dan mudah bersyariah karena kita invest with the best. Saya Haris, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.